Selamat pagi Bapak Ibu, kita segera mulai saja acara diskusi kita pada pagi ini. Terima kasih Pak Sunarto, boleh bersedia menjadi pemantik diskusi pada hari ini, juga Pak Dodi sebagai moderator. Tidak berlama-lama, saya serahkan langsung ke Pak Dodi untuk memandu acara hari ini. Silakan Mas Dodi. Oh iya, ya terima kasih Pak Alfa. Selamat pagi semuanya. Ini saya jadi moderator untuk tema webinar kita pagi hari ini, yaitu estetika musik. Saya memberitahu nanti untuk sesi tanya jawabnya bisa ditulis melalui chat untuk yang ingin bertanya. Dan mengenai penerimaan sertifikat, nanti host akan mengirimkan chatnya untuk cara mendapatkan sertifikatnya. Dan tolong untuk Bapak dan Ibu peserta di sini bisa melakukan presensi di kolom chat. Isinya nama lengkap, terus institusi dan alamat emailnya, karena kami akan mengirimkan materi webinar pagi ini melalui email peserta masing-masing. Itu saja untuk pembicaranya di tema webinar kali ini, yaitu Bapak Dr. Sunarto. Ini sudah tidak asing lagi bagi untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun dari kalangan intelektual ini, Bapak Sunarto ini sudah melalang buana di perkembangan ilmu di estetika maupun filsafat dalam musik. Tidak lama-lama ya, saya berikan kepada Pak Sunarto untuk mungkin memperkenalkan diri dan presentasikan materinya, Pak. Sudah mulai ini? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ini soalnya saya sudah agak flu. Kita nanti mencoba berdiskusi aja. Soalnya saya bukan orang yang ahli juga ya, orang yang nggak bisa apa-apa ya, hanya mengerti pengalaman sedikit aja. Nah, nanti ini konteksnya nanti estetika musik ya. Estetika musik. Sampai jam berapa ini? Kalau saya ngomong sampai jam berapa? Oh, ya sekitar 20 menit, Pak. Oke, untuk ya 20 materinya, Pak. Oke. Estetika musik ini sebenarnya sangat luas sekali dan sangat abstrak juga, abstrak. Cuma memang perlu orang musik nggak tahu estetika musik ya, orang seni khususnya nggak tahu estetika, orang musik nggak tahu estetika musik ya sangat wah gimana ya, mengomongkannya sangat tidak beruntung sekali gitu ya. Kalau misalnya untuk beruntungan ya tidak beruntung sekali, paling tidak ada sedikit wawasan tentang estetika musik ini. Nah, kemarin saya diminta saya pernah ngeditor tentang buku estetika musik. Saya nulis di jurnal itu sudah ada 3 tentang, kalau nggak 3-4 artikel tentang estetika musik. Memang itu bidang yang saya geluti, dan sampai sekarang pun saya masih istilahnya belum bisa apa-apa gitu ya. Untuk dikatakan ahli juga enggak sama sekali. Cuma kita coba bincang-bincang aja. Nah, coba tampilkan yang pertama aja, Mas Dodi. Oh iya, Pak. Benar, Pak. Pak Narto, di saya terdengar volumenya boleh ditambah lagi, Pak. Dapol ini. Volumenya dapol.
Oh, Mas Ariel, kita orang sing tak share. ya kelihatan. Ya. Nah ini, oke, naikkan lagi. Ya udah. Sebenarnya saya sudah memberikan bahan tapi sangat mendesak. Tadi pagi yang salah ya. Iya, Pak. Dan saya mau buat yang banyak tapi juga sangat tidak mungkin waktunya. Jadi ini sudah saya buat, harusnya ini tampilan-tampilan ini bisa sedikit mencerahkan karena tidak ada di perpustakaan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi estetika konteksnya di sini adalah estetika musik barat. Ya, nanti ada juga musik timur, musik Islam, dan musik Jawa dan lain sebagainya, termasuk musik timur. Cuma nanti ini bertahap saja kita bahas tentang estetika musik barat yang paling awal, paling dasar, ya, supaya tahu berasal dari mana mereka. Di dalam historisitas estetika barat itu ada 4-5 ya. Kosmos, teologos, antropos, lalu logos, lalu medios ya. Kita nanti mengupas tentang yang kosmos yang sangat sekarang mungkin kita meninggalkan itu ya, kosmos ya. Sebelumnya estetika ini secara keilmuan ini kan dulunya ketika zaman era Yunani ini belum sampai abad ke-17 ini belum menjadi sebuah sains, satu ilmu. Ya. Jadi ini masih menjadi estetika tradisional. Estetika tradisional itu estetika yang menyangkut tentang keindahan saja. Estetika itu ada dua, ya, estetika alam dan estetika seni. Estetika alam itu terjadi dengan sendirinya. Kalau dalam bahasa agamanya itu adalah karya-karya tangan Tuhan, ya, tanda petik. Nah, kalau estetika seni ini keindahan-keindahan yang diciptakan oleh manusia, ya, karya-karya seni, karya-karya keindahan yang tertuang dalam seni, terutama dalam seni itu yang diciptakan, dibuat oleh manusia. Nah ini oleh Baumgarten dibuat menjadi dari pengetahuan, sebuah pengetahuan itu apa yang kita ketahui menjadi sebuah sains. Sains itu keilmuan, ada metodenya, ada langkah-langkahnya, ada metodenya dan sebagainya, ada strukturnya. Nah ini sudah dibuat oleh yang namanya si Baumgarten ya. Baumgarten mempunyai menurut dia ada dua pengetahuan, intellectual knowledge dan sensoric knowledge. Sensoric knowledge, intellectual knowledge ini yang berkaitan dengan ilmu non kemanusiaan. Ya, kalau dalam bahasa Jermannya Naturwissenschaften, ya, yang sensoric knowledge itu Geisteswissenschaften. Bahasanya rada sulit ini istilahnya. Nah ini Baumgarten ini tidak bisa lepas dari yang namanya Leibniz, seorang gurunya. Dia terkenal dengan metafisikanya. Leibniz ini lebih ke rasional. Ya. Di estetika bidang seni, tapi dia mengupasnya secara keilmuan, secara rasional. Ya. Ini. Jadi tidak ada semacam mitos lagi. Ini sudah rasional. Ini Baumgarten-nya pada awal-awal abad ke-18 ya. Dan munculnya rasionalisme, semua dirasionalkan termasuk bidang estetika. Lanjut Mas Dodi. Terus nanti ya, estetika tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang positif. Ilmu positivisme ya. DLT, nah ini tadi yang ilmu termasuk ilmu budaya itu, Geisteswissenschaften ya. Jadi ilmu kemanusiaan ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikalkulasi dan lain sebagainya. Ini nanti berkembang ke yang modern namanya ilmu hermeneutik oleh Gadamer ya. Tapi ini hanya sekilas saja bahwa estetika itu dari estetika tradisional ke estetika modern yang dipelopori oleh Baumgarten dan lain sebagainya sampai saat ini
itu banyak sekali ilmu-ilmu yang lain yang terlibat dalam estetika. Nah, naiknya sedikit, Mas Dovi. Ada dua hal yang dibahas dalam estetika musik ini ya, yaitu esensi keindahan. Nah, ini tentang esensi keindahan ini tentang objek seni, objek. Lalu pengalaman keindahan ini psikologi eksperimental, ya, ini berkaitan dengan yang namanya subjek. Jadi ini hanya sekilas saja bahwa ada subjek dan objek yang harus dibahas di sini, bukan hanya objek saja dalam estetika musik. Lanjut Mas Dodi. Ya, estetika musik 1 ini nanti kemarin saya sudah ngomong sama Mas Dodi, nanti ada 2, ada 3 dan sebagainya. Ini estetika yang paling dasar, awal. Kemunculannya bagaimana? Ini supaya orang tahu, para peserta tahu bahwa kemunculan ini adalah dari kosmos musikal, ya. Pandangan tentang musik dan kosmos ini di era Yunani, tapi Prasokrates. Ada satu filsuf yang menjadi pelopor dan menjadi tonggak peletak dasar musik diatonis, ya, peletak dasar diatonis atau western musik itu si Pythagoras. Itu ada dalam geometri, ada di dalam nyanyian itu ada semacam matematika, ya. Dan musik itu sebagai sebuah bola, artinya muncul dari bola, artinya dia dari bola-bola planet itu menurut dia. Jadi ini sekitar 500-an sebelum Masehi, ya. Dia satu-satunya filsuf yang menjadi peletak dasar musik diatonis. Muncul dari apa musik diatonis itu? Ini kan kalau ada yang mengatakan bahwa musik diatonis itu ya katakanlah yang dipelajari di Abdiel juga mungkin ya, do re mi fa sol la si do dengan suara antaranya 1-1 setengah, 1-1 setengah itu kan dari matematika, perhitungan matematikanya Pythagoras. Jadi Pythagoras itu membuat perhitungan matematis. Kalau orang sini sebenarnya, kalau orang timur mengatakan dia harus kontemplasi dulu, dia menemukan itu dengan metode monochordnya, yaitu instrumen monochord ini menghasilkan perbandingan C, D, E, F, G, A, B, ya, C, D, F, G, A, B. Itu yang bisa menghasilkan nanti harmoni, ya, harmoni itu munculnya dari octave series, itu juga dari Pythagoras juga, perhitungannya dari Pythagoras. Jadi jangan salah sangka bahwa musik itu bukan berasal dari sini, tapi dia dari musik itu dari matematika, perhitungan matematika. Nah, makanya alangkah bijaknya kalau suatu perguruan tinggi musik itu juga memberikan matematika dasar, terutama untuk perhitungan akustik, ya, akustik itu perlu. Tidak hanya melulu seni, tapi musik dasarnya matematika, ya. Perhitungannya biar tahu. Umpamanya D-nya segini, frekuensinya segini, nanti perbandingan C-nya berapa? Karena nanti untuk penghitungan itu, jadi untuk yang namanya instrumen transpose, untuk orkestra, ya. Mana di piano C, di klarinet bass. Nah, itu perhitungannya sudah diperhitungkan nanti di Pythagoras itu sudah membuat perhitungan perbandingan seperti itu. Jadi ternyata cerdas sekali orang ini, dia menghasilkan notasi yang nanti dikembangkan oleh Johann Sebastian Bach menjadi mayor minor, ya. Mayor minor. Terus sebelumnya di abad pertengahan, abad gereja, dan dikembangkan juga menjadi solmisasi. Tapi masih pakai modal. Nanti kita masuki yang teologos itu, nanti masuk estetika teologos kalau yang pertengahan. Ini ke kosmos dulu. Jadi musik dalam rangka number and cosmos, angka dan itu estetikanya, tidak ada yang lain. Jadi Pythagoras mengatakan bahwa musik itu berasal dari alam, tapi untuk menemukan itu harus dihitung dengan matematika.
Akhirnya ditemukanlah nomor-nomor perbandingan hingga menghasilkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, C, E, G jadi satu. Dibunyikan bersama, harmonis. Itu karena perbandingan itu alam sudah alam. Harmonik juga alam. Tidak bisa dibuat itu di dalam. Lanjut, Mas Dodi. Nah, estetika yang musik yang kedua adalah kosmos musikal, tapi ini sudah era Yunani. Era Sokrates. Sokrates itu bisa Anda baca sendiri bagaimana konsep tentang keindahannya. Seperti itu, jadi dia lebih kepada goodness atau moral. Jadi keindahan musik itu diperuntukkan untuk kebaikan. Kalau tadi yang Prasokrates itu musik, keindahannya adalah keindahan alam dalam rangka no number, ya, hubungannya number dan matematika, rasio juga. Nah kalau era Sokrates ini itu lebih kepada musik, tapi juga ada teorinya nanti ya. Di era Sokrates ini muncul teori-teori juga, tapi masih berdasarkan kepada Pythagoras, yaitu tentang goodness atau moral. Ya, estetikanya estetika keindahan untuk kebaikan. Nah, itu bisa dibaca itu ya. Lanjut Mas Dodi. Lalu Plato ya, ini murid Sokrates ini mengatakan bahwa musik itu untuk moral, tapi harus ada lembaga formal yang menaungi itu, yaitu apa? Pendidikan. Nah ini dia pakai dunia idea, bahwa musik itu adalah tiruan dari dunia idea, dunia otak, dunia ide. Orang mengatakan ideologi, kalau dia belajar tentang teori ideologi ya dia mau nggak mau harus mempelajari tentang Sokrates, Plato. Dari Plato ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi idea, ideologi musik ya, ideologi musik. Ini di Plato itu mengatakan ada 4 macam: moral, akal, keindahan jasmani, moral, akal, dan mutlak atau absolut. Nah, di sini musik dalam rangka untuk jasmani, ya sekarang untuk senam lah, semacam akal itu. Lalu moral itu Plato mengatakan kalau musik itu mempunyai syair, puisi, tapi dijauhkanlah puisi itu dari puisi moral anak. Diisi dengan puisi-puisi yang itu sangat indah hingga mengagumkan akhlak, membuat anak itu berpikir, membuat anak itu mengagumi keindahan. Jadi ada teori mimesis, peniruan. Jadi sesuatu itu sudah ada di dalam otak. Itu menurut Plato. Berikutnya, Mas. Iya, Pak. Euclid, ini matematikawan. Itu juga hubungannya dengan teori tentang musik. Pythagoras, walaupun dia juga menentang, tapi tetap dia menggunakan, ini seorang teoretikus musik. Jadi tidak ada konsep yang penting untuk estetikanya. Jadi dia hanya membuat buku musik karena teori-teori tentang musik, di elemen-elemen musik. Ya, gitu. Tapi sangat penting juga dibahas, walaupun dia hanya sekedar kepada teori-teori. Ya, musik itu bukan hanya masalah sound, suaranya, saya dengan mengatakan bunyi ya suara, tapi dia sudah bisa diteorikan menjadi konvensional. Artinya ketika suara itu hanya mengambang, abstrak, pegangnya gimana? Harus ada bahasa konvensional yang bisa dibaca oleh seluruh dunia. Mahasiswa ideal termasuk dosennya akan bisa membaca bahwa di dalam kunci G, di garis kedua itu ada G, garis pertolongan pertama istilahnya itu C. Itu bahasa konvensional aja. Ya apa betul musik itu seperti itu? Tidak, itu hanya untuk membahasakan saja. Itu yang.
Lanjut, Pak. Lanjut terus saja, terus sampai Aristoteles. Nah, setelah Euclid ini ada yang namanya Aristoteles. Nah, ini sama dengan si guru-gurunya, gurunya Plato, walaupun bertentangan dalam hal dia lebih kepada bentuk sesuatu itu muncul dari realitas, bukan dari idea, empiris ini. Ini nanti akan diterangkan antara idea dengan idealismenya Aristoteles ini berbeda. Plato sama-sama idealisme, tapi berbeda dalam persepsi sumber epistemologinya itu beda. Kalau Plato lebih ke ideal, dia lebih kepada objek. Kebenaran itu berdasarkan kepada objek. Suara itu berdasarkan kepada dia belum ada. Terus lanjut, Mas. Ini kok diorek-orek ini gimana ya? Sebelumnya ini ada sebelumnya ini. Ya, Aristoteles itu juga teoretikus musik dalam rangka pendidikan musik. Ini sudah ada bukunya. Silakan, tapi sangat sekali berkaitan banget dengan Pythagoras juga. Jadi dia seorang teoretikus musikal, tapi dalam rangka untuk pendidikan musik. Ya, jadi untuk anak-anak supaya mengenal musik dalam rangka mengenal keindahan. Nah, dengan keindahan dia bisa mempunyai naluri yang halus, tidak mudah marah dan sebagainya. Lanjut, Mas. Aristophanes ini juga teoretikus musik pelanjut dari Pythagoras, ya. Dia juga pendidikan musik sama, estetikanya juga hampir sama dengan Plato dan keindahannya untuk sesuatu yang moral dari Socrates. Lanjut, Mas. Ya, terus lanjut. Mana? Lanjut. Ini sudah selesai, Pak? Belum, masih ada. Kamu keliru hitungannya. Oh iya. Iya. Lanjut dulu, Pak. Nanti tak. Iya, Pak. Nanti ada pertanyaan. Estetika musik itu Dasein atau Dasein? Itu yang utama. Ya. Estetika musik itu Dasein atau Dasein atau Dasein? Yang ada atau yang mungkin ada. Ya. Kan itu kan tadi dari matematika itu abstrak, ya. Matematika itu abstrak, musik juga abstrak. Kumpulan seni yang paling abstrak itu musik. Nah, karena Schopenhauer mengatakan seni yang tertinggi itu musik, karena untuk memahami sebuah musik itu perlu semacam abstraksi yang sangat tinggi, tidak asal-asalan aja, ya. Jadi sudah dibuat belum, Mas, tampilannya? Sudah. Ini, Pak, itu memang segitu, Pak, yang dikir. Oh ya enggak, Bob, masih ada. Kamu ini aja yang kacau ini, masih ada. Jadi ini ada hal yang menarik dari musik ini, abstrak, ya. Ketika musik ini kan kita mengamati musik itu kan mendengarkan bunyi. Nah, bunyi itu yang menciptakan siapa? Karena tadi sudah saya sebutkan di atas bahwa seni itu ciptaan manusia, bunyi itu juga ciptaan manusia. Nah, kalau Anda ingin mengamati sebuah estetika musik, paling tidak ya yang buat bunyi itu siapa dulu, ya? Paling tidak. Ya. Paling tidak. Ada yang itu dari era Yunani kuno ini, Socrates sampai Socrates ini, musik kan ada yang musik itu mutlak abstrak, bagi si Pythagoras, kosmos, yang untuk alam aja. Lalu berikutnya untuk sesuatu dia dimulai dari Socrates, estetikanya itu untuk keindahan, untuk moral.
Kalau diruntut sampai sekarang, itu coba Anda mendengarkan sebuah musik di dalam film. Pernah nggak terpikir seandainya film itu nggak ada musiknya, bagaimana? Saya rasa orang banyak mengatakan itu tidak hidup musiknya. Sedangkan kalau musik itu bisu, film itu bisu tidak masalah, tapi harus ada musiknya supaya hidup. Contohnya siapa? Charlie Chaplin. Itu filmnya bisu, tapi musik tetap jalan. Dan yang membuat komposisi musik itu Charlie Chaplin sendiri. Di samping dia seorang pemain film, tapi juga seorang komposer ya. Yang membuat komposisi itu. Jadi musik ini abstrak, tapi membuat suatu mengajak kepada bentuk suasana yang real. Abstrak, ingat, abstrak, tapi mengarahkan manusia kepada suasana yang real. Contohnya dalam musik film. Sekalipun itu tidak ada judulnya, musik itu instrumental, tapi ketika musik itu berton disonan, Anda akan penuh ketegangan, horor, dan lain sebagainya. Itu sudah menggambarkan. Itu secara reflektif, alami. Dan manusia mempunyai, dalam bahasanya tadi ya, musikal ya. Itu sudah, masa musiknya orang horor dan musik musiknya anak-anak ya mungkin. Melodi anak-anak ada sendiri. Itu musik itu dasolen. Apa yang seharusnya? Dasain. Kalau dikatakan dasain ada, tapi dia tidak bisa dipegang. Waktu ketika ingin mendengarkan lagi, kecuali sekarang ada medium rekaman. Kalau nggak ada medium rekaman ya harus diulang lagi. Main gitar, coba diulang lagi. Kecuali direkam. Ini mau waktu dia. Itu ada dasain, tapi dasolen dia. Apa yang seharusnya? Apakah ada? Ya ada, tapi ada dalam ketiadaan secara realitas gitu ya. Inilah saya katakan di awal bahwa musik itu sulit sekali, estetikanya sulit, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari, sesuatu yang sulit, tapi bisa pelan-pelan. Nah, ini pelan-pelan pemahaman. Jadi munculnya dari tadi sudah saya berikan estetika pra-Sokrates yang diwakili oleh satu-satunya yang mewakili itu adalah Pythagoras. Lalu Sokrates tidak membahas tentang musik mulai dibahas oleh Plato dan seterusnya tadi sampai Aristoteles dan Aristoteles dan sebagainya. Nah nanti sampai ke abad pertengahan bentengnya itu abad pertengahan sekitar abad berapa? Abad ke-9 lah katakanlah. Karena abad pertengahan itu di Eropa paling panjang untuk sejarah seni dan khususnya musik itu 5 abad lebih. Nah, kekuasaan gereja di Eropa itu sangat kuat sekali. Itu sampai nanti abad pertengahan, nanti transisinya kepada Martin Luther, pemberontakan Martin Luther, musik reformasi. Itu estetikanya juga sudah beda. Nah sekarang dasarnya adalah pra-Sokrates sama Sokrates. Jadi intinya adalah musik itu dasolen, juga dasain. Nah, ketika kita membahas tentang musik, mau nggak mau, ini kita membahas tentang suara. Suara yang diciptakan oleh siapa? Oleh seorang komposer, pencipta musik. Dia seorang subjek. Tahu subjeknya siapa. Nah, itu. Makanya sering diberi apresiasi bahwa ciri-ciri dari musiknya Beethoven seperti ini. Itu musik instrumental ya. Kalau musik vokal sih nggak masalah. Mozart seperti ini, Bach seperti ini, barok seperti ini, romantis seperti ini. Kalau saya ya mungkin tahu sedikit ya mendengar gitu, oh ini musik barok, oh ini romantik tinggi, saya bisa. Karena terbiasa, ada ciri-ciri
estetikanya itu ada ciri-ciri itu berdasarkan pada bentuk musik, komposisi musik yang ada secara struktur. Jadi itu sudah ada patennya. Kalau orang gamelan ya sudah tahu dia mendengarkan gamelan ini, oh ini sendro patek berapa, pelok patek berapa, sudah tahu. Nah, ini komposisi, menyangkut komposisi. Jadi siapa yang membuat itu juga sangat berpengaruh kepada bentuk estetikanya. Dimana dia mendengarkan musik film, ini punya John Williams. John Williams selalu melibatkan orkestra untuk menggambarkan suasana film, dia menggambarkan pakai sarana orkestra. John Williams bukan John Williams yang gitar dari Australia ya, tapi John Williams dari Amerika. Tuh. Jadi kesimpulannya adalah musik itu dibahasakan supaya tidak abstrak, supaya ada science itu dengan notasi. Nah, kebetulan notasi awal tablet 2, tapi sekarang sudah muncul notasi balok, pertengahan dengan sonisasi notasi angka. Itu dalam rangka untuk menuliskan musik supaya musik itu dikatakan ada begitu. Sebenarnya kan tidak ada, itu suara. Nah, nanti berkembang lagi musik itu untuk zaman sekarang ini ada yang namanya biomusikologi. Biosmusikologi. Biosmusikologi itu salah satunya orang Amerika, saya namanya lupa, dia meneliti tentang suara-suara burung. Itu juga musik. Itu juga musik. Kalau musik minimalisme ada juga. Jadi instrumen-instrumen yang minimalisme namanya bunyi gemuruh, ombak, air terjun, itu juga musik. Nah ini estetikanya sudah lain. Makanya estetika itu sangat luas. Harus dibahas secara bisa per zaman. Kalau saya lebih ke per zaman saja, karena kalau nanti orang itu hidup dalam satu zaman, dia mau nggak mau terpengaruh oleh yang namanya zaman. Jadi sangat luas sekali estetika musiknya, karena sangat orang mahasiswa sangat menghindari. Katakanlah sulit, sebenarnya tidak ada yang namanya sulit kalau kita mau belajar ya. Karena dalam konteks keindonesiaan, pustaka-pustaka tentang estetika musik sangat langka sekali. Yaitu ada yang ditulis oleh Sukoharjana, Pak Sukoharjana menulis tentang musik secara fisikly ya. Ada bunyi suara itu bulat atau pecah, namanya beduk itu, namanya dia mengatakan beduk itu bunyinya bulat atau pecah. Kalau tamburin itu pecah atau bulat. Ada juga suara yang bengkok. Nah, itu kita membayangkan, kita dibuat suatu imajinasi, musiknya bengkok gitu. Jadi musiknya bulat kecil, bulat besar, itu dibahas di estetikanya Pak Sukoharjana. Kalau yang saya edit dan tulisan saya itu lebih kepada musik secara filosofis. Karena musik itu ada dua, secara fisik dan secara metafisik. Yang fisik nanti umpamanya getarannya berapa, frekuensinya itu ya, frekuensinya berapa, lalu timbrenya dia dimunculkan oleh instrumennya apa, wood atau brass, perkusi atau yang melodis, itu menentukan juga estetika. Jadi banyak sekali kriteria-kriteria untuk menentukan sebuah estetika musik. Cuma rohnya nanti ada dasein, dasolen, ya. Musik itu untuk dirinya sendiri atau musik itu untuk sesuatu. Nah ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Gitu ya, Mas Didi. Ya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, monggo. Sampai saya nggak bisa, nggak apa. Ya. Karena saya ingin belajar. Monggo. Ya Pak, terima kasih untuk pemaparannya. Ya mungkin dari teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin bertanya atas apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sunarto, nanti bisa bertanya melalui chat, di kolom chat, nanti saya bacakan. Tapi ini sepertinya belum ada ini, Pak. Halo Pak Narto? Ya, belum ada. Ya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai konsep utama dari estetika pada masa yang Prasokrates dan
Sokrates itu tadi, Pak. Yang berkembang saat itu, Pak. Jadi sejarah dari Prasokrates itu kan musik itu dulu sudah ada ya, musik Yunani yang sebelum Pitagoras itu ya sebenarnya sudah ada, cuma perpustakaan ke situ yang sampai ke tempat kita itu sangat minim sekali musiknya seperti apa. Yang kita terima saat ini karena musik setelah teori-teori yang dikemukakan oleh Pitagoras, Prasokrates. Jadi kalau tadi dikatakan intinya adalah estetika Prasokrates itu adalah musik dan kosmos. Keindahan musik itu berrelasi erat dengan keindahan alam. Yaitu kalau Pitagoras mengatakan itu suara dari planet-planet 9 itu, logikanya dia begini. Dangsingan, dulu Anda tahu ya dangsingan. Iya. Itu aja berputar sangat segitu, bunyinya keras sekali. Nah sekarang logikanya, apakah bumi yang sebesar ini, planet yang besarnya seperti ini, apakah tidak berbunyi? Nah ini, kok manusia nggak mendengar, saking frekuensinya tinggi, ya kita sampai nggak mendengar. Kalau kita mendengar, kita begini, mana bisa pecah. Itu logika Pitagoras seperti itu. Logika Pitagoras seperti itu. Planet-planet itu berbunyi. Dia selidiki itu. Makanya penyelidikannya tidak hanya secara, saya katakan tadi, tidak hanya secara rasional, tapi dia secara metafisik. Ini kontemplasi. Dia ada diterangkan. Lalu diukurlah itu pakai yang namanya mengukur. Nah, itu penelitian. Kalau sekarang mungkin Pitagoras itu sudah nulis di jurnal. Hasil penelitiannya itu sangat bagus sekali. Dan teorinya itu dipakai sampai sekarang. Dia harusnya keturunan Pitagoras itu mendapat royalti dari musik barat. Pakai semua. Ya, konsepnya, perbandingannya itu dipakai. Jadi lebih ke matematika. Ya, jadi Pitagoras mengatakan musik itu berasal dari matematika. Ya, matematika itu dikatakan perbandingan dari suara-suara di planet tadi. Nah setelah Sokrates barulah itu pakai, itu sudah ada musik-musiknya. Nah, musik-musik dalam konteks yang sudah memakai teori. Ini juga musik ini. Musik ini. Gitu, Mas. Iya, gitu. Ayam Pak Narto. Ayamnya siapa ini, Pak? Ayam Pak Narto. Ini punyaan Muhammad Rizky kita ini. Tolong dimatikan dulu ini. Iya, Pak. Setelah Sokrates ada, muncul, dia sudah menerima musik-musik yang sudah memakai teori Pitagoras itu. Nah, tapi konteksnya bukan teori lagi, tapi dimanfaatkanlah musik itu, keindahan-keindahan suara. Musik itu yang dinamakan estetikanya kan suaranya, apanya? Intinya, ya apa? Saya tidak setuju kalau dihubungkan dengan penampilan itu sekarang. Inti substansi utama yang abstrak adalah yang absolut adalah musik itu suara. Tapi sekarang enggak, suaranya fals tapi tampilannya oke, hot, goyang pinggulnya oke, indah. Ini kajian culture studies, performance studies sekarang ini kan seperti itu, bukan musik ansih. Nah, Anda orang musik itu artinya musik anunya, musiknya, soundnya, suaranya, fals atau enggaknya, suaranya dua kok itu enggak harmonis kayak teorinya Pitagoras, suara tiganya kok seperti itu. Sebenarnya kok suara 135 ya, 135 bukan suara 1-2 itu kan hanya istilah penyanyi 1, penyanyi 2, tapi suara 2 kan memakai suara 3 ini. Benar nggak, Mas Dodi? Benar nggak? Iya, Pak. Iya. Lalu trio itu suara ketiga, sebenarnya dia memakai suara kelima, Queen, ya kan? Untuk teori kan ada yang lebih pintar, saya ini sudah
udah usur untuk teori udah nggak terpakai, jadi lupa semua. Ini suara duanya gimana? Harusnya suara tiganya, tertia, mengambil tertia, seperti itu. Nah ini musiknya. Nah, kalau kalian mungkin, kalau Mas Dodi, wah yang nyanyi kok nggak cantik ya. Wah, walaupun suaranya bagus, semerdu, tapi karena nggak cantik, terus dicorek, skor perjurian. Nah itu keliru. Ya, itu. Wah, terus masalah kostum. Kostum itu asal sopan aja lah, nggak apa-apa kan begitu. Oh, kostumnya nggak meriah. Nah, itu terus dinilai dalam hal musikal. Nah, sekarang yang dinilai itu musiknya atau ekstra musiknya. Nah, ini keliruan kita. Juri-juri kita ini menjuri musik atau menjuri apa ya? Fashionnya. Hah? Iya. Alatnya itu hanya digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk pembelajaran. Ya penyanyi aja bagaimana? Bentar, Pak. Kalkulator pun ada di Indonesia, itu ada penyanyi. Ya dimatikan. Ya. Kalau ditempat ya dong. Nah, ada di situ nanti ada pembicaraan, laporan, diagram pun sudah jelas. Penyajiannya melalui tablet itu kalau Pak Aril di mute, Pak Aril itu. tidak bisa digunakan. Yohanes Krisniawan di mute, Pak. Benar. Tapi kalau tablet itu kan ada tablet dan Yohanes tidak muncul di sini. Sebentar. Nah, Halo Pak Narto. Halo. Halo. Ini yang belum di mute, mohon di mute. Ini sebentar. Nah, sudah. Iya Pak, lanjut Pak ya, Pak. Ya ini ada beberapa pertanyaan ini dari siapa ini saya. Ya ini Pak, ini Slima, dari Pak Daniel Slima. Ini chatnya, Mas Daniel gimana kabarnya? Berpuluh-puluh tahun kita nggak ketemu, teman diskusi, teman nulis. Iya, ini saya bacakan ya Pak ya. Gimana? Estetika itu sering dikaitkan dengan keindahan, padahal seni termasuk musik tidak selalu identik dengan keindahan, bahkan bisa jadi memuakkan. Kalau begitu, bagaimana mahasiswa musik bisa memanfaatkan pengetahuan estetika bagi proses penciptaan musik yang indah, dalam kurung harus indah, sesuai dengan tuntutan kaum awam? Gimana Pak? Dari ratusan buku yang saya baca, inti dari seni, tadi saya omongin, inti dari seni, termasuk musik, itu adalah keindahan. Pendidikan seni adalah pendidikan keindahan. Makanya ketika ada semacam instansi yang seni atau musik tidak mencantumkan mata kuliah dan estetika, wah ini perlu diapakan Mas Dodi, silakan. Lalu ini ada pertanyaan, musik itu tidak selalu identik dengan keindahan. Nah ini tinggal persepsi, nanti masalahnya itu tinggal persepsi. Hermeneutik ya, tinggal hermeneutik. Nah, bisa katakan indah bagi siapa dulu? Ya. Ketika ini teman-teman mahasiswa Abdiel dan dosen Abdiel itu disuguhkan musiknya Songbird, mungkin juga dikatakan itu memuakkan, tidak indah. Tapi bukan kaum-kaum yang mempunyai pengetahuan tentang Songbird, tentang musik kontemporer, dia akan suka. Jadi ini masalah persepsi saja. Cuma ada yang namanya standarisasi yang itu kita akui lah. Kita akui. Manusia aja ada standarisasi kok. Orangnya cantik, ya kan? Cantik. Ya, tapi kakinya kiri semua. Apa itu dikatakan cantik? Nah, enggak lah. Nah, ini. Ya. Nah, ini.
Laki-laki juga ganteng. Tapi kalau kumisnya hanya separuh, yang pukul, yang metu kumisnya separuh, apa ganteng? Enggak, ada standarisasinya. Lalu ada patung yang Anda amati itu, ada banyak patung manusia yang tidak simetris. Antara badan sama kaki malah tinggi badannya. Itu juga, apakah itu indah? Saya tidak mengatakan itu tidak indah. Itu ada memang. Tapi proporsi yang ideal, itu kan ada. Ya, yang ada. Makanya ketika sebelum di abad pertengahan ini, kalau nggak salah ya, sebenarnya nanti kalau saya ada lupa saya ngutipnya, itu kromatis, ada musik kromatis pada abad pertengahan itu dianggap tidak indah kalau ada nada kromatis. Tapi setelah itu direvisi. Musik kromatis itu bagian daripada keindahan juga. Jadi untuk mengatakan ini indah atau enggak itu memang persepsi tadi saya katakan subjektif tadi ya. Jadi ada semacam apa ya, perbedaan pola pandang. Kalau katakan itu memuakan, ini menurut siapa dulu kan begitu kan? Yeah. Kalau ini menurut ini, ya itu kan enggak juga ya. Jadi estetika ini lebih kepada aliran nantinya relativism ya. Relativism tentang semua itu, tapi ada standarnya. Nah, kalau musik barat ya ada do re mi fa sol la si do nya, dari 7 nada plus kromatisnya 12 itu, di 12 itu disusun menjadi sekarang ini kalau Anda teliti ada berapa puluh juta lagu di seluruh dunia. Kan hanya nyusun bunyi dari C sampai B, dibolak-balik, balik-balik itu ya, bolak itu rano, balik-balik sana sini ada kromatisnya. Nah, terus divariasi dengan ritmis yang seperti ini, sukat yang seperti ini. Kalau harmoni sih muncul sendiri ya. Kalau kita pakai overtone series ya, nah, mungkin yang mengajar harmoni. Jadi nanti kalau di Abdiel, saya sarankan sebelum diberi harmoni harus diberi yang namanya kontrapung dulu. Ya. Jadi jangan harmoni dulu, mata kuliah mahasiswa itu diberi kontrapung dulu. Lalu setelah itu harmoni. Kontrapung itu satu-satu, harmoni itu jadi satu. Jadi banyak. Intinya adalah harmoni itu satu. Dari satu itu banyak. Nah disitulah nanti yang banyak itu diure menjadi harmoni. Itu loh. Apa itu overtone series? Dari Pythagoras juga. Jaraknya itu diketahui, ya, supaya bisa pegang harmoni. Jadi nanti kalau ada mata kuliah semester 1 dikasih harmoni, kontrapung baru semester 5, itu keliru. Ubah itu. Kebalik cara berpikirnya ya Pak ya? Kebalik itu, Mas Alfa itu harus sebagai kaprodi, kalau itu harus gitu. Jadi nanti kontrapung tonal sama kontrapung tonal dulu aja. Kontrapung tonal, karena kontrapung atonal itu nanti untuk metode aransemen untuk musik-musik etnis ya, musik etnis itu metodenya, gamelan dan sebagainya. Tapi yang pokok karena di situ ada musik diatonis ya, kontrapung tonal. Banyak sekali buku-bukunya. Ini ahlinya juga ada itu Pak Daniel nanti. Itu kurang lebih ya, itu masalah persepsi relativisme aja. Tapi tetap ada standarisasi. Tapi Pythagoras sudah membuat standarisasi estetika musik barat, yaitu kosmos. Dari kosmos dikemas menjadi ilmu pengetahuan. Apa yang diketahui dikemas menjadi ilmu, yaitu ilmu musik, ilmu harmoni, ilmu penemuan tentang diatonis. Terus Mas Yudi. Oh iya Pak. Untuk berarti mengenai estetika sendiri, menurut Bapak itu kajian persepsi masing-masing ya Pak, subjektif ya Pak? Ya subjektif. Jadi ketika Anda subjektifnya begini, ketika Anda diberi
suruh menonton dangdut atau mendengarkan musik dangdut, Anda sudah bisa menilai. Orang awam juga bisa menilai. Tapi ketika disuguhkan musik instrumen dengan Bach, Anda sudah bisa. Karena Anda pernah mendengar, mengalami pengetahuan tentang Bach. Tapi orang awam yang belum itu, dia akan musik apa itu. Nah, ini persepsi kan? Ini persepsi kan? Masalah persepsi kan? Jadi masalah persepsi itu didasarkan kepada banyak sekali. Satu, pendidikan. Ya, persepsi itu nanti yang menentukan persepsi itu masalah pendidikan. Pengalaman empiris. Ya. Anda tidak pernah mendengarkan musik yang aneh-aneh, ketika mendengar musik aneh juga Anda persepsinya aneh. Jadi, mengatakan itu jelek karena Anda membandingkan hal yang baik kan. Iya. Yang itu jelek kok bisa dikatakan jelek gimana? Oh, bagus yang pop. Dia memperbandingkan dengan pop. Kita mengatakan sesuatu benar itu berarti ada salahnya. Dalam estetika itu relatif, perseptif. Cuma ada standarisasinya tadi. Ada standarisasinya. Untuk musik diatonis, ya pakai aturan-aturan diatonis. Untuk musik gamelan ya pakai. Anda menjadi juri anak-anak, persepsi Anda sebagai seorang pakar musikologi yang tingkat tinggi ya nggak bisa. Anda memasuki dunia anak-anak. Nah, kan? Jadi supaya objektif gitu loh, walaupun kadarnya nanti bermacam-macam. Gitu. Oh gitu Pak. Lalu berarti apakah semua seni itu memiliki estetika Pak? Maksudnya karya musik ya Pak maksudnya? Ya tujuannya mereka berkarya musik itu untuk apa? Kan membuat keindahan. Apakah membuat ketidakindahan? Coba ditanya itu, komposer itu ditanya. Anda atau pencipta, Anda sudah banyak yang mencipta lagu. Iya. Apakah bisa aja untuk pasar Pak? Loh, untuk pasar kan juga menciptakan keindahan. Gitu. Tergantung pasarnya seperti apa. Ketika era-era lay ya muncullah keindahan-keindahan lay, syairnya dibuat lay. Ya. Nada-nadanya yang enak. Artinya yang enak juga tanda petik gitu loh. Tidak loncat tinggi. Bayangkan kalau musik klasik. Enggak betul. Kalau musik vokal, aku ingin lah, kan indah. Harus supaya ada melangkah, ada melompat dalam ilmu melodi. Dibuat ada keindahan. Nah itu. Ketika musik itu masalah persepsi, kita mendengar. Kita mendengar baru menganalisis. Ya Pak. Nah, mendengar siapa? Karya musik. Karya siapa? Nah, orangnya. Oh, Dodi. Dodi ini di Corona itu dulu gamelan. Makanya musiknya di dalam komposisinya banyak menampilkan idiom-idiom gamelan tentang gamelan Jawa, pelok. Anda coba dengarkan komposisinya si Colin McPhee, seorang komposer Amerika yang tahun-tahun tinggal di Bali. Komposisinya ya dia pakai idiom Bali, tapi tetap memakai sarana diatonis di fase-fase hidungnya untuk seperti si ini Diajar Dewantara ketika dia menerima hadiah lalu dimintakan untuk melakukan lagu Jawa tapi pakai piano. Bingung dia. Supaya mendekati ya pakai nada C, E, F, G, B. Cuma itu aja. D sama A enggak dipakai. Karena dia udah tahu. Artinya sepanjang Asmarandono yang dipakai pianokan oleh Diajar Dewantara waktu di Belanda. Seperti itu. Di background, latar belakang itu juga menilai segala sesuatu itu yang pertama kalau musik itu nomor satu ya soundnya, suaranya. Jangan wah pemainnya kok hanya pakai celana kolor. Ya biar loh, nggak pakai celana ya nggak masalah kok. Tapi pakai rok, pakai sarung. Gitu. Oh iya. Nah itu. Oke Pak.
Ini yang lain, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin baru bergabung, silakan bisa mungkin bertanya mengenai estetika musik. Bisa kalau ingin melewat video juga bisa, kalau nggak mau melewati chat. Ini Mbak Eka kayaknya mau nanya itu Mbak Eka. Alfa. Selamat pagi Pak Narto. Selamat malam Mbak Eka, gimana kabarnya? Selamat pagi teman-teman semua. Salam kenal dari saya. Alfa itu loh. Iya, bertanya tentang apa? Pak Narto, saya tertarik nih. Aduh, mohon maaf sebelumnya ya, baru gabung. Tapi mudah-mudahan sedikit yang tadi TikTok-kan bareng Mas Dodi Chandra itu sedikit juga memberi rasa penasaran saya tentang estetika musik. Ya, gini Pak, pengaruh nggak sih seseorang mengapresiasi suatu karya dengan background maksudnya dia punya pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang teori-teori musik dengan orang yang misalnya ya dia, maksudnya semua orang kan pasti punya kemampuan menilai gitu ya, semua orang pasti punya kemampuan mengapresiasi sesuatu gitu. Nah itu pengaruh nggak sih, ada perbedaan nggak sih? Ini terkait dengan misalnya gini Pak, kadang-kadang ada satu perlombaan gitu ya, misalnya lomba menyanyi gitu, lomba solo song gitu. Tapi jurinya itu kadang-kala juga tidak semuanya itu dari orang-orang yang luarannya dari seni gitu ya, atau jadi mereka kadang panitia tuh mengambil yang misalnya tokoh-tokoh tertentu kayak gitu kan, artinya mereka mungkin nggak punya basic tentang vokal, tapi mereka secara pribadi, secara personnya kan dia bisa karena melihat, akhirnya dia bisa mengapresiasi gitu loh, menilai kayak gitu. Nah itu gimana Pak kalau menurut Pak Narto? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah ini makanya perlu ini lembaga epistemologi ya, sumber kebenaran dalam musik itu dikeluarkan oleh Abdiel, jurusan musik gereja, UNES dan sebagainya, isi itu adalah orang-orang yang diharapkan mampu membuat suatu epistemologi dalam musik yang dipakai oleh masyarakat. Nah, masyarakat kadang-kala epistemologinya kalau nggak Pak Gubernur orang marem ini ya, menjadi juri Pak Gubernur, apa yang dikatakan Pak Gubernur itu mesti benar. Padahal di dalam suatu komposisi musik itu ada teori-teori yang harus diketahui. Nah sekarang umpamanya nilai tentang keroncong. Keroncong ada teorinya. Keroncong itu ada teorinya secara komposisi keroncong itu. Namanya keroncong itu stagnan, artinya komposisinya ya hanya keroncong asli, keroncong, langgam, stambul, 4. Lalu campuran 5. Itu ada standarnya. Nah, kalau yang orang awam nggak tahu standarnya ya asal hanya nilai, wah Mbak Eka sebagai penyanyi keroncong bagus, tapi ternyata komposisinya keliru, penapasannya keliru, harusnya ini berhenti dan sebagainya. Itu. Jadi ada hal-hal yang bukan hanya menyangkut sound, tapi juga masalah teknis komposisinya. Kalau Anda diminta juri, terus terang kan diberi lagunya, ya kan? Tapi anehnya saya juga gitu. Yang diberikan itu syairnya, bukan ini notasinya. Kalau syair sih semua orang bisa menilai syair, bisa ya. Menilai syair bisa, tapi tentang notasi, mana ini serius loh, ini serius tentang lomba. Wah seriosa, dulu ada lomba seriosa nasional, itu bagus, karena jurinya dia berhadapan dengan notasi betul. Ini pas harus bernapas, ada titiknya, nolnya dan lain sebagainya itu loh, ada tanda istirahatnya, ada atlik bitumnya, atlik bitum apa? Tupan bebasnya, ada legatonya, itu ada. Itu kalau memang unsur bunyi yang diutamakan ya itu unsur bunyi loh. Tapi kan juri kita ini kan juri sekarang itu kan performance art ya, bukan masalah suaranya, tapi tadi itu masalah penampilannya. Yang tampil mana wah ini
mantan saya, nah, mantan saya suaranya jelek, membawakan komposisinya juga jelek, waduh, tapi dimenangkan karena mantan saya, yang namanya gitu, ekstra. Yang ditaksir gitu ya Pak ya? Iya, itu si Alfa itu biasanya begitu sama Dedi. Loh kok aku loh. Jadi harus ada standarisasi teksnya, teks. Nah, nanti kontekstual mengikuti. Yang penting teksnya itu. Teks itu dibaca. Teks bukan teks dalam antropologi loh, tapi teks di dalam musik ya. Teks itu partiturnya dibaca sesuai nggak dengan teks. Nah, ini kurang tinggi ya. Anda punya musikal ya. Musikalnya yang ini, yang melodinya kok alas. Anda tahu harusnya segini gitu. Lalu teksnya, lalu konteksnya ya, kalau konteksnya ya masalah ekstra ya, masalah pakaian, masalah dia dari mana, ada yang dari suaranya memang beda-beda ini bahasa lagunya ini Mbak Eka ini kan orang Tegal, beda sama yang Mas Alfa yang dari Pati ini Semarangan, beda. Ini akan terbawa di dalam membawakan sebuah lagu. Nanti nyong agak gimana suara kalau Jogja ada apa ya supaya tidak terjadi namanya D tambah M Bantul dari Bantul kan begitu supaya tidak terlalu mencolok gitu itu Jogja itu terbawa seperti alat musik juga. Oh ini beras gimana Anda menilai ini beras ini wood gimana ini suara klarinet ini suara udu bisa membedakan nggak? Nah, oh ini suara fagot bisa membedakan nggak? Lalu ini suara trompet. Ini kameramen juga perlu yang organologi, pengetahuan organologi kameramen TV itu. Kameramen kita itu kadang-kadang pas suara musiknya gitar main melodi yang disyuting drumnya. Nah, yang main pas dominan piano yang disyuting malah mukanya Pak Lurah yang sedang nonton. Nah ini pengetahuan organologi ini perlu sekali untuk para kameramen. Seperti juri juga, jangan jadi kalau kita mengambil juri ya yang walaupun saya mengatakan ya yang bukan tidak mendapatkan pendidikan seni dalam artian terus tidak bisa itu tidak. Karena pencipta lagu yang hebat itu tempat kita juga bukan dari pendidikan seni ya. Mereka tidak. Itu ya Mbak Eka ya. Pak, terima kasih. Monggo. Mas Agus Belbu ini lah melu prajab kok iki. Oh iya ini. Pak Agus Belbu ini. Ini ada Daniel Sema lagi. Oh iya, Pak. Belbu, Pak, kayaknya mau tanya tuh, Pak. Belbu udah senyum-senyum, Pak. Pak Dodi. Ya, Mas. Ya, iya. Senyum-senyum karena kentekan obat tak dia itu. Oke, Pak, ini untuk Pak Daniel itu kan menanggapi tadi dari jawabannya Pak Narto tadi itu, menurut pendapat saya kata keindahan tidak cukup untuk memahami seni, tetapi lebih kepada pemaknaan atas hidup. Oleh karena itu kadang-kadang seni memang tidak indah dan itu sah-sah saja, gitu Pak. Mungkin yang saya tidak mengatakan tidak sah, yang mengatakan jelek yang monggo itu monggo aja, itu persepsi ya. Ada seni yang tidak indah, katakanlah begitu. Itu menurut siapa dulu, gitu kan? Oh gitu Pak. Berarti... Nah iya, menurut siapa dulu. Nah kalau dia mengatakan pemaknaan atas hidup, baca itu estetika sublim. Estetika sublim. Estetika yang melampaui estetika. Melampaui estetika sublim itu. Nah, itu pemaknaan hidup. Estetika agung. Ya. Nah, kalau ingin begitu, membaca dulu yang namanya estetika sublim. Estetika sublim itu bukan dari si Pitagoras, bukan dari Apotheles, tapi dia dari Longinus. Abad 1 Masehi, dia ada yang mengatakan ada di atas keindahan itu ada keindahan lagi, di atasnya ada keindahan lagi, gitu. Itu namanya estetika sublim. Kalau di dalam musik makanya ada yang namanya
transpos, ada yang namanya dalam komposisi itu ada yang namanya modulasi, itu kan namanya sublimasi. Sublimasi. Orang bebas saja mengatakan ada seni yang tidak indah, omong saja. Contohnya apa? Contohnya umpamanya seni-seni lukis yang dibuat tentang kekerasan, tentang temanya tentang kekerasan. Apakah itu indah? Bagi orang yang fobia itu indah. Ya kan? Yeah. Itu ada orang penyembelihan orang, itu ada lupa saya namanya itu. Dia membuat lukisan-lukisan itu horor dan sangat ngeri. Itu nggak indah. Bagi orang-orang yang katakanlah psikologi normal gitu ya, katakanlah kalau yang non normal, yang fobia gay itu indah nggak? Gay itu indah nggak? Mantan. Agarisi mengatakan indah, Agarisi Anda. Iya. Iya kan? Tapi dalam culture studies itu ada keindahannya. Di culture studies itu ada keindahan. Gay itu ada keindahannya. Jadi tidak bisa untuk mengatakan memang seni itu pada dasarnya adalah keindahan. Itu sudah paten. Perkara ada seni yang tidak indah menurut persepsi monggo aja. Tapi bisa mengajukan alasan. Masalah pemaknaan hidup itu adalah seni yang programa, estetika programa. Tapi seni yang absolut adalah seni itu untuk keindahan. Itu sudah dibuat awal, tidak bisa. Apa yang buat lagu wasa tak buat lagu yang tidak indah. Ya memang ada itu. Di YouTube itu ada buat menirukan lagu yang fals. Itu apakah tujuannya ke situ apa enggak? Ada tujuan yang lain hanya untuk biar terkenal, sensasi. Nah, kalau dipentaskan di forum yang seperti itu kan. Harus ada epistemologinya, harus ada epistemologi yang jelas. Kalau ada orang yang menyanyi hanya suaranya fals dan sebagainya, apakah itu tidak indah? Indah menurut orang-orang tertentu. Ya. Oh iya. Itu. Berarti mungkin ini Pak, yang dimaksud dengan karena estetika ini kan identik dengan istilah keindahan mungkin ya Pak. Jadi orang melihatnya itu ya ketika itu indah ya ada estetikanya, tapi ketika tidak indah tidak ada estetikanya. Padahal bukan seperti itu gitu ya Pak. Keindahan itu juga ada keindahannya. Ya. Kalau dikatakan yang pasti itu tidak ada, yang ada apa? Ketidakpastian gitu. Gitu. Orang mengatakan tidak indah, dia sudah mengatakan dia berdasarkan dari indah kan gitu. Untuk menilai sesuatu tidak indah kan dari indah. Kan? Iya. Iya. Ada nilainya. Nah, ada parameternya. Soalnya itu. Kamu mengatakan tidak benar. Berarti kamu berpijak dari kebenaran. Logika loh ini. Iya. Bukan masalah mitos ini. Kalau tadi dikatakan ini masalah pemaknaan atas hidup. Semua karena yang membuat seni itu ya orang hidup. Jadi ya ini pemaknaan hidup. Kita bukan masalah pemaknaan hidup, tapi ini masalah keindahan. Estetika itu kata estetika sendiri adalah estetikanya filsafat keindahan. Nah, keindahan yang seperti apa itu tergantung dari persepsi seseorang. Nah, kalau Abdiel itu kan institusi keagamaan yang bukan musik gereja. Ya terus terang memandang musik gereja indah. Ya. Kalau saya mungkin ada yang dikatakan tidak indah karena musik gereja ada idiomnya sendiri. Oke, lanjut. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lagi mengenai adakah hubungan estetika dengan kecerdasan, Pak? Ini ada buku terbaru orang Yahudi, ada 2 buku. Oh, tidak ada hal yang lain di dalam manusia itu, rasa tidak ada, hati tidak ada, yang ada hanya satu, otak. Otak. Banyak spesifikasi kecerdasan, ada kecerdasan religius, kecerdasan emosional,
tempat sekolahan kita itu yang dikatakan cerdas itu orang yang rasional, pintar matematika, ya kan? Ya. Padahal di Tony Buzan, nah ini Tony Buzan, 100 pemikir tercerdas di dunia, jenius, itu nomor 1 bukan orang sains, orang seni. Siapa? Da Vinci. Ya. Da Vinci, saya punya bukunya bahasa Inggris. Nomor 1 Da Vinci. Einstein itu nomor berapa? Newton nomor berapa? Gitu. Apa yang tercerdas? Ada yang mengatakan yang tercerdas orang itu adalah orang yang imajinasi, punya imajinasi. Tapi bukan imajinasi dalam hal nomor togel, imajinasi. Tadi itu Da Vinci itu imajinasinya sangat tinggi sekali. Skornya menurut Tony Buzan. Tony Buzan itu seorang psikolog yang sudah terkenal sekali di Amerika itu. Mbahnya psikologi itu dalam hal penilaian skor otak itu Tony Buzan itu menjadi standar. Itu ada antara masalah pandangan ini apa tadi masalah apa? Keindahan itu Masalah hubungan antara estetika dan kecerdasan. Ya ada. Iya. Tapi untuk menilai suatu keindahan itu berdasarkan kepada ini tadi apa? Intelektual. Tapi si Baumgarten ada pengetahuan intelektual dan pengetahuan sensoris, pengetahuan rasa. Ya. Kedua pengetahuan tadi ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Ada lagi nih Mas Doni, siapa ini? Dari Krishna Nungkara ini, Pak. Saya menemukan ada musik yang memadukan antara musik tradisi dan musik barat. Contoh, ada karya piano milik Debussy yang terinspirasi dari bunyi gamelan. Saya juga menemukan ada orang Jawa yang membuat lagu bergenre rock dengan menggabungkan suara gamelan di setiap karyanya. Saya rasa ada penggabungan budaya musik yang berbeda. Bagaimana kita menilai keindahan musik yang seperti itu, Pak? Ya, oke, terima kasih. Itu namanya kalau dalam bahasanya Mas Alfa itu kan akulturasi, cross culture bahasa. Suara apa ini? Ini suara apa ini? Tolong dimatikan. Iya, Pak. Ya, ini kasusnya sudah saya omongkan tadi, yaitu Colin McVeigh, Lou Harrison, yang terinspirasi kalau Debussy itu tahun 1889 di eksposisi Universal di Prancis, itu dia terinspirasi oleh gamelan Jawa. Tapi sebenarnya bukan hanya gamelan Jawa, dia terinspirasi oleh gamelan Sunda. Itu dia terinspirasi untuk membuat komposisi. Karena apa? Debussy itu sudah dalam tanda petik gerakan Renaissance itu sudah lama, Aufklärung, Renaissance itu sudah lama. Barat itu sudah jemu dengan keadaan diatonisnya. Dia ingin bereksplorasi dengan suara-suara yang aneh, tanda petik, suara-suara yang eksotis. Akhirnya ada eksposisi universal di Prancis 1889 itu dalam rangka ulang tahun revolusi Prancis itu ada, tidak masalah. Jadi terinspirasi tapi tetap memakai media instrumen tangga nada diatonis. Ya kita itu tidak mempermasalahkan, itu kreativitas. Tapi dasar kreativitas itu Debussy adalah jenuhan. Hingga dia menghasilkan nada-nada yang namanya whole tone, ya, whole tone. Whole tone itu satu semua itu. Ya. C, D, E, Fis, Gis, Ais, C dan sebagainya. Itu whole tone. Itu yang di teorinya yang komposisinya bahasa Prancis. Bagus sekali, itu pernah saya tulis di jurnal tentang bagaimana Debussy itu. Kalau saya tidak hanya terinspirasi, karena Debussy sendiri mengatakan bahwa dia terpengaruh oleh suara timur itu terpengaruh, lalu membuat komposisi itu.
Ini masalah kreativitas budaya, tidak masalah. Nah, kita perlu pengetahuan tentang budaya. Artinya dia mengambil Jawa, kita tentang perjawaannya gimana, perpaketannya bagaimana, kita ya paling enggak tahu lah sedikit tentang gamelan Jawa, supaya kita dalam menilai kita tahu. Seperti tadi Mbak Eka mengatakan juri, ada juri keroncong, tapi Anda sendiri nggak tahu tentang struktur dari komposisi keroncong asli itu bagaimana, keroncong biasa gimana, stambul itu gimana, langgam gimana, langgam berapa birama. Keroncong itu statis untuk komposisinya, ya nggak bisa diubah. Itu seperti itu. Yang bisa diubah apanya? Komposisi aransemen musiknya. Mas Belbu bisa aja membuat komposisi untuk gitar tunggal, komposisi musik untuk keroncong, tapi jangan komposisi lagunya loh. Kalau lagunya seperti itu. Jadi masalah kreativitas budaya itu berdasarkan banyak. Kalau Debussy itu kejenuhan kepada diatonis, sudah jenuh, dia mendengar gamelan. Kalau ini eksotis, dia bilang di kalau Nepi pergi ke Bali karena jenuh dengan kondisi diatonis di Amerika. Alhamdulillah diambil, tapi tetap memakai piano yang pakai tangan ada diatonis, Pitagoras. Ya. Walaupun nanti suaranya ya tetap ada kejawaannya, tapi pakai barat kan. Dan itu udah masalah. Silakan. Oke, Pak. Mungkin lanjut ini untuk Pak Daniel Sema. Mungkin bisa langsung video saja Pak, diaktifkan Pak Daniel Sema supaya lebih tepat untuk apa yang ingin diungkapkannya itu loh, daripada nanti lewat chat ini sepertinya mau ingin berkomentar lagi Pak. Pak Daniel Sema. Yang lain dulu. Yang lain dulu. Oke. Kesempatan yang lain. Ini ada lagi Pak. Bagaimana pendapat Pak Sunarto hubungannya estetika musik dengan spiritualitas Pak? Sangat bagus sekali. Estetika musik itu kalau yang namanya estetika musik ritual atau spiritual itu estetikanya absolut, ya. Yang namanya absolut itu tidak bisa diganggu gugat, ingat itu, karena dia berhubungan dengan yang spiritual. Yang mendengar itu yang transenden, bukan manusia, ya kan? Terus terang, musik peribadatan itu apakah itu untuk manusia? Kan tidak. Itu untuk yang dalam bahasa agamanya Tuhan. Dalam bahasanya orang shamanisme itu untuk arwah leluhur, gitu. Estetika biasa itu lebih kepada estetika yang relativisme. Kalau estetika musik spiritual itu transenden, absolut. Dia lebih kepada menyanyinya fals pun tidak masalah. Anda tidak bisa mengkritiki, wah dalam beribadatnya dia nyanyinya fals. Tidak masalah, Tuhan menerima kok. Tuhan itu Maha Pengampun, menerima yang suara fals dan menerima yang suara, karena ada banyak yang punya musikalitas juga. Tidak ada yang musikalitasnya sama. Saya itu termasuk orang yang musikalitasnya rendah. Kalau suruh nyanyi fals. Nah itu kalau dalam sifatnya lebih kepada absolut, dan itu ditentukan juga ada aturan-aturannya. Aturan-aturan itu kalau di dalam spiritual itu tergantung dari paham atau isme atau agama yang dianut. Saya nggak tahu kalau di dalam Katolik itu ada aturan-aturan yang dibuat oleh oleh Roma. Kalau Protestan oleh Martin Luther. Protestan itu dibagi dua, ya kan? Ortodok dan karismatik, kan gitu. Kalau yang ortodok memasukkan musik jazz, dia nggak akan mau. Piano sama organ. Kalau yang karismatik dari Amerika kan tidak masalah. Jazz bisa masuk, rock bisa masuk. Tapi intinya adalah dia dalam rangka spiritual.
estetikanya estetika absolut. Absolut itu tidak bisa diganggu gugat sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam paham isme yang dianutnya. Nah, kalau estetika umum nanti untuk menilai yang absolut tidak bisa. Tidak bisa. Cuma kalau musik barat masuk juga di dalam ritual-ritual dalam agama Katolik, ya, itu memakai bah itu banyak membuat karya-karya untuk itu bisa dan sebagainya. Dia memakai tradisi-tradisi dari Pitagoras. Cuma syairnya kan syair-syair dari ini masalah kewenangan dari agama masing-masing atau isme atau ya, ini ada lagi. Oke, Pak. Lanjut. Ini dari Pak Agus Belbu ini, Pak. Parameter keindahan itu seperti apa? Misalnya, kalau dalam musik, estetika musik di era barok. Oke, saya ulangi ya, Pak ya. Parameter. Misalnya estetika musik di era barok, klasik, romantik, hingga modern, itu kan memiliki idiom, tekstur yang berbeda. Nah, parameter estetikanya itu seperti apa, Pak? Kebetulan saya ada buku yang bahas tentang bentuk-bentuk komposisi dari musik tiap zaman, ya. Musik dari tiap zaman itu sudah ada parameternya untuk membuat apa ya. Nah, ini ada dua nanti, karena saya tadi mengupas sebenarnya kan tentang musik pra-Sokrates ya, sampai Sokrates ya, ini melebar sampai ke musik itu tadi. Di dalam komposisi musik-musik itu sudah ada tiap zaman, jadi sudah ada bentuk bakunya, ya, umpamanya musik instrumen yang orkestra itu segini sudah ada, bentuknya 3 bagian, 4 bagian, itu yang dipakai, ya, parameternya seperti itu. Jadi sudah ada. Kalau untuk musik-musik yang serius, sama klasik ya, klasik tanda petik. Karena klasik itu sudah ada beberapa. Periode klasik Romawi juga abad 18 itu klasik. Romantik yang abad ke-19, musik modern itu juga klasik. Jadi, itu sudah ada parameternya. Kecuali yang musik-musik kontemporer itu sudah nggak ada parameternya. Kalau mulai dari barok sampai romantik tengah, ya, Mas Belbu, itu masih ada parameter yang bisa kita pakai, walaupun itu tidak absolut, ya. Kalau sonata ada 3 bagian, 4 bagian, dan sebagainya. Lalu pengembangan itu ada parameternya. Tapi bukan berarti terus kita tidak bisa lepas dari itu. Mungkin tidak masalah untuk kreativitas. Ya, nanti untuk kalau Anda memainkan sebuah komposisi punya Hector Berlioz berhasil ya, itu termasuk romantik tinggi kan, itu sudah, walaupun dia masih memakai yang namanya etudes, itu untuk lagu latihan, istilah saja itu tidak ada aturannya. Kalau etudes itu masalah step aja. Step 1 dikasih etudes seperti ini, step itu masalah keterampilan. Kalau masalah bunyi ya sudah standarisasi aja, standarisasi. Cuma kalau harmoni agak mungkin telinga kita untuk romantik tengah saja sudah agak kesulitan, gitu. Dan apalagi romantik tinggi ya, itu sudah agak sulit sekali.
Jadi itu ada parameter-parameter dalam konteks musik-musik serius tadi. Kalau musik yang tidak serius, kalau keroncong juga ada parameternya komposisinya. Masalah keroncong, umpamanya parameternya masalah cengkokan, karena keroncong itu banyak improv-nya juga. Ini tergantung jurinya, improv-nya. Bagaimana improv-nya? Bagus. Bagus itu tidak ada standarisasinya loh. Wah, itu gimana terus? Di pengadilan itu tidak ada, wah pernyataanmu bagus. Tidak. Di pengadilan pernyataannya itu benar salah. Berdasarkan apa? Bukti fakta. Ya kalau di estetika itu fakta bukti itu masih diinterpretasi loh. Makanya itu masuk dalam Gestenwissenschaften tadi. Artinya apa tadi? Gestenwissenschaften bukan Naturwissenschaften. Oh, pemahaman ya Pak ya tadi. Itu ilmu kemanusiaan, ilmu manusia, ilmu budaya. Ilmu budaya tidak bersangkutan dengan yang namanya hitung-menghitung, tidak bisa. Manusia tidak bisa diprediksi, walaupun ada hal-hal yang bisa diprediksi. Makanya semua orang itu kalau bernapas pakai apa? Itu jelas, itu secara fisikly, itu benar. Pakai paru-paru, ya kan? Masa pakai lidah bernapas? Alat bernapas utama adalah paru-paru. Itu sudah benar, bukan bagus. Ya, Pak. Bagus itu dalam tindakan. Itu dasain tadi Pak ya kalau dalam tindakan itu nanti didasarkan kepada etika juga kan, bagus, bukan benar. Gitu. Sesuai nggak dengan etika? Karena katakanlah benar dalam estetika itu masih relatif, perlu interpretasi lah. Parameter ada, tadi saya katakan. Cuma itu juga tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Saya mau pakai ini, monggo, nggak masalah. Tidak ada yang menyalahkan dalam musik. Saya mau pakai melodi dari C ke C1, cuma gitu. Apakah itu salah? Tidak, monggo aja. Apakah itu indah? Menurut Anda bagaimana? Indah. Nah, kalau menurut saya ada parameter buat melodi itu ada melangkah, melompat. Kalau do sampai do yang 8 fa basah umpamanya, tahu nggak 8 fa basah? Tahu nggak saudara Dodi? 8 fa basah, 8 fa basah tahu nggak? Oh, satu oktav di bawah ini Pak. Bisa ada yang piano bawah sampai tinggi di mana itu ada yang mengatakan indah, tapi untuk mana diterapkan dalam komposisi apa manusia mampu. Kalau Anda membuat keindahan anak-anak, ya melodi itu tidak bisa melangkah. Kalau anak-anak disuruh melompat, wah pernapasan anak-anak di bawah 5 tahun ya masih, walaupun ada yang mampu, tapi itu pengecualian. Ya ada, mohon maaf, ada parameternya, ada standarisasi untuk keindahan itu ada, berdasarkan daripada zamannya, komposisinya, aturan-aturan sudah ada. Ya. Ada juga yang bebas, tidak masalah. Anda membuat lagu, Ebit itu ada membuat lagu itu sampai bentuknya 4. Tidak masalah. Biasanya kita sampai bentuk 3. Ya. Ada juga sampai bentuk 5. Itu nanti dikupas dalam estetika sublim. Oke. Oke, Pak. Lanjut. Ini ada yang bertanya, apakah bisa disebutkan estetika musik sebagai kendaraan transendental dalam musik gerejawi, Pak? Barangkali Pak Narto bisa menjawab atau dilewati, Pak. Tadi saya katakan itu musik spiritual. Yaitu mengantarkan sebagai transisi, bisa mengantarkan untuk ke yang transendental sampai Anda menyalami ekstase. Kalau dalam bahasa sufinya, itu Jalaluddin Rumi, dengan musik dia bisa ekstase, bisa dekat dengan Tuhan langsung. Bisa. Tergantung kita.
dalam gereja masih lirak-lirik cari cewek ya nggak bisa transendental itu. Ya. Belbu itu saya tak kalap itu belbu itu. Yang gereja ya saya lirak-lirik yang pakai rock panah itu nggak bisa transendental. Nah kalau yang rumit Jalaluddin Rumi dengan Wirlin Davisnya itu dia salah pengalaman pribadi loh, ini bukan fenomenologi loh, ya pengalaman pribadi itu bisa katanya bisa sampai kepada yang namanya transendental. Trans itu apa? Berpindah. Kita pemahaman kita, rasa kita berpindah dekat dengan Tuhan. Itu bisa lewat yang namanya tadi estetika. Karena estetikanya absolut. Lanjut. Oke, Pak. Ini ada yang bertanya lagi. Apakah tinggi rendahnya estetika musik dalam sebuah komposisi dapat diukur? Jika bisa, bagaimana cara untuk membuat nilai estetika yang tinggi, khususnya di bidang musik religius? Misalkan dari segi lirik bagaimana, dan dari segi nilai teoritis musik bagaimana? Apakah keindahan musik itu juga bergantung pada siapa yang mendengarkan? Coba. Betul, keindahan musik itu ya jelas nomor satu yang siapa yang mendengarkan. Untuk religius, absolut tadi biasanya kan teks-teksnya sudah berdasarkan pada kitab suci. Ini tidak bisa kita mengkritisi. Masa kita mengkritisi wahyu Tuhan? Bisa kualat kan? Iya. Kalau komposisinya mungkin bisa. Ini pakai komposisinya tapi kok tidak sesuai dengan polifoni barok kan? Itu bisa. Oke. Bisa. Tapi untuk teks itu untuk musik religius saya rasa itu sudah pakem ya. Itu mengambil dari kitab suci. Saya nggak tahu kalau kitab sucinya Protestan bagaimana, tapi paling tidak dia ada kitabnya. Dari kitab-kitab itulah diambil sarinya atau misi-misinya untuk itu tidak bisa diubah. Dan keindahan musiknya tergantung yang siapa pendengarnya. Betul. Perbedaan tadi ada pada latar belakang pendidikan, pengalaman membaca, pengalaman bergaul, dan lain sebagainya. Kalau biasanya hanya, ya maaf, seperti saya hanya katak dalam tempurung di rumah, saya hanya angon kebu ya, saya ini orang angon kebu, terus diajak Mas Dodi nonton konser, ya saya plong, nggak tahu apa-apa. Biasanya yang mendengar itu bunyi saja. Tapi kalau Mas Dodi, itu bermakna, nah kan begitu. Ya, terima kasih. Ya. Oke Pak, ini ada dari Mas Ghazali ini Pak. Waduh, Ghazali gimana ini? Aristoteles menganalisis 3 komponen bunyi dalam musik, yaitu ritme, harmoni, dan melodi, dan melepas lirik atau tanpa lirik. Ia mengakui bahwa musik tanpa lirik itu mengandung keindahan. Musik tanpa lirik adalah tiruan dari gerak jiwa. Gimana itu Pak? Nah iya, maksudnya itu nanti paham yang namanya nanti kalau dalam era setelah abad ke-18 itu namanya era Hanslick, buat Hanslick nanti kita ketemu itu era Edward Hanslick dengan otonomis ya, aliran otonomis itu, dimana musik instrumen itu walaupun tidak bersyair, tidak ada judulnya, dia bisa membawa jiwa kepada yang namanya keindahan, memahami keindahan, gitu. Itu bisa tiruan dari gerak jiwa. Gimana maksudnya itu Pak? Gitu ya kalau nggak salah. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Oh, kalau tiruan gerak jiwa itu Plato ya. Kalau Aristoteles itu tiruan dari alam empiris ya, alam empiris. Bukan gerak. Kalau jiwa idealismenya si Plato. Kalau si Aristoteles itu dari empiris, dari mana bunyi gemercik air itu sebagai kebenaran ide yang dijadikan sebuah komposisi. Nah itu. Jadi, itu juga abstrak, apakah betul itu umpamanya orang mengatakan Mas Belbu itu gitar lalu ini loh suara jiwa saya gitar itu juga abstrak juga.
Ya kan? Abstrak Iya. sudah. Kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan itu. Yang jelas, oh dia baru berkata kepada kekasihnya karena nada-nadanya itu romantis, banyak konsonannya. Oh, baru pengen mesra sama istrinya, memiliki kalau punya istri. Itu Mas Bilbo. Iya. Mas Bilbo itu ya rada-rada itu. Itu amar itu. Jadi itu bahasa itu juga abstrak. Tapi bisa diurai itu nanti namanya nanti ke metafisika atau ontologi objek musik gitu. Oke, silakan berikutnya. Ini belum ada lagi nih Pak ini. Untuk pertanyaan yang lainnya, silakan bagi saudara Bapak Ibu atau saudara yang ingin bertanya bisa lewat chat di kolom chat Zoom ini. Saya ulangi ya. Ini Iya, Pak. tulisan saya penggunaan modulasi yang bersifat kromatis itu dianggap musik palsu itu ketika itu abad ke-13 ya. Abad ke-13 modulasi dengan kromatis itu dianggap tidak indah. Itu ada di abad ke-13 itu. Baru akhir abad ke-13 itu awal ya. Itu Magister Lambertus ya, itu mengatakan jangan dipandang seperti itulah, kromatis dan apa tadi? Yang apa Pak? Apa tadi? Saya modulasi. Kromatis dan modulasi itu bagian dari yang untuk memperindah yang nanti itu menuju kepada yang namanya estetika sublim. Juga sekarang kalau Anda tidak ada estetika sublimnya, lagu itu hanya gitu-gitu aja. Tapi begitu ada estetika sublimnya, suatu komposisi itu akan membuat orang itu terkejut. Suatu keterkejutan bahasane pasisiran utara gitu. Pesisir utara gitu, Mbak Eka dan kawan-kawan itu terkejut gitu loh. Nah, mamanya gini, ada lagu punya kalau nggak salah Lionel Richie ya, Say You See Me itu. Ya, di tengah komposisinya ya dia memakai rock, atau apa itu? Yang pertama slow, Say You See Me. Di tengahnya nanti ada saya lupa. Gitu. Itu adalah dalam rangka estetika sublim mengajak orang itu supaya ada keindahan yang lain loh selain yang keindahan yang tadi, gitu loh. Iya. Tapi kalau di abad pertengahan pada abad ke-13 awal itu tidak diperbolehkan karena itu dalam bahasa Latinnya musikal falsa, bahasa Latinnya musikal falsa, musikal yang fals gitu loh. Nya 1250 pertengahan itu baru diperbolehkan modulasi dengan kromatis ya, non falsa and apa ini inusitata, non falsa dan inusitata bahasanya Latin gitu. Waduh minum. Lanjut Pak. Terus? Mungkin barang ada yang disampaikan Pak Narto lagi. Ini saya terangkan bahwa musik tadi coba tampilkan yang pertama tadi Mas, yang Pythagoras Mas sudah. Oh, yang Pythagoras Pak. Oke, bentar Pak. Oh, yang Babi Karten, tolong Babi Karten pertama. Sorry. Oke Pak. Sudah Pak. Ya, ada dua pengetahuan, intellectual knowledge dan pengetahuan indrawi. Ya. Musik itu, ini saya ringkas ya, musik itu bagian dari pengetahuan indrawi. Ya kalau bahasanya ini rasa lah. Tapi apakah murni rasa? Tidak. Saya katakan tidak. Nanti kalau di Gajah Mada tentang kalau musik itu hanya rasa, tidak. Suaranya rasa. Tapi sumber suara itu teorinya dari matematika. Itu
Tanya Mas Belbu itu, sering main harmonik nggak? Kalau nggak, kemplang aja itu. Bisa main harmonik nggak? Saya udah 20 tahun nggak main gitar, harmonik masih bisa main harmonik. Itu adalah teori matematika itu, teori akustik itu. Ya. Itu ada rumusnya itu. Nah, tapi kalau suaranya itu rasa. Jadi estetika musik adalah estetika yang berkaitan dengan suara. Bukan komposisinya loh. Bukan teksnya, ini kertasnya itu loh. Tapi suaranya. Nah, suara itu dasain atau dasolen? Rasain, Pak. Dasolen kan, yang mungkin ada. Dasolen no. Sekarang saya tanya, Tuhan itu ada atau yang mungkin ada? Tuhan itu ada atau yang mungkin ada? Yang mungkin ada, Pak. Ada, Dodi. Nah, ya betul. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada, mana? Mana, tunjukkan. Mas Belbu itu aja nggak tahu itu. Katanya bertuhan, tapi nggak bisa menunjukkan Tuhan itu seperti apa. Nah, tapi kalau dalam bahasa agama, Tuhan itu dasain yang ada. Karena dalam wilayah ilmu pengetahuan, kita bunuh dulu Tuhan itu. Ini bukan masalah Tuhan, tapi masalah ilmu pengetahuan. Suara itu yang mungkin ada, karena dalam menangkap suara itu berbeda-beda orang. Coba, ada yang mengatakan oh, piano bang gitu. Aku mengatakan itu fals, kamu enggak. Itu sudah yang mungkin ada kan. Tidak pasti ya. Yeah. Ada itu tidak pastian. Gitar itu walaupun stem bagaimanapun, dipindah dari Sleman ke Semarang, kalau nggak stem lagi, ya fals. Jangan kan gitu, baru main sedikit aja udah fals, karena itu dipengaruhi oleh cuaca. Pertama, yang kedua dipengaruhi oleh yang Anda itu, di senar itu dipengaruhi oleh ini keringat Anda, kelembapan, pengaruh itu. Itu orang akustik sangat peka sekali. Yang mungkin ada, tapi ada tapi itu yang mungkin ada. Makanya itu dikupas khusus oleh yang namanya Arthur Schopenhauer, filosofer dan musik. Saya punya bukunya itu, tapi bahasa Inggris, bahasa Jerman, Radong ya. Radong. Tapi itu filosofer dan musik. Tapi kurang lebihnya begini, bahwa mengatakan bahwa musik itu abstrak. Tapi ada keindahan di situ. Dari siapa? Dari suaranya. Nah, oke. Terus berikutnya nanti berikutnya adalah wilayah estetika ini adalah wilayah yang sangat luas. Kebenarannya juga kebenaran relatif. Penilaiannya tergantung daripada tadi orangnya, latar belakang pendidikan, pengalaman, banyak sekali yang menentukan faktor orang dalam menentukan indah atau tidak indah. Saya mengatakan tidak indah. Indah, saya katakan di dalam buku-buku estetika musik itu tidak dikatakan itu tidak indah, itu enggak. Dia ada argumen-argumen lain seperti argumen politis lah. Tapi kalau indah ya dikatakan itu indah, tapi kalau itu tidak indah itu enggak. Jadi ini komposisinya Beethoven sama Bach, indah mana? Ya nggak bisa. Jadi mau menilai lukisannya Van Gogh sama lukisannya si Avandi, yang indah yang mana? Ya nggak bisa. Itulah seni. Itulah Geisteswissenschaften, ilmu budaya. Itu ada metodenya juga. Ya. Terus tadi abad dianggap musik pura-pura. Nah ini abad ke-14 musik yang bersifat romantis sebenarnya masih dianggap sebagai musik yang pura-pura. Ini kembali lagi ada kritik itu. Bukan musik yang sejati, musika ficta. Nah ini yang jenis musik ini di Jerman dikatakan Kitsch. Nah akhirnya Kitsch itu sampai di teori sadism pop Kitsch. Kitsch itu apa ya? Kemasan. Lalu ini ada lagi, nah nanti ke Hanslick yang mengkritisi musiknya Anton Bruckner sama si Richard Wagner. Luas sekali ya, musik barat itu asik sekali sebenarnya. Dan itu tidak hanya satu semester sebenarnya. Nah, nanti bisa nanti ini Prasokrates sudah nanti saya tuliskan, nanti bisa dibaca nanti suatu saat kalau saya tulis di
Mudah-mudahan kalau sempat ditulis di mana jurnalnya yang sekarang sudah cinta belum? Sudah, Pak. Yang update, Wah, Pak. yang anu kok, yang tonika kok. Oh, yang tonika baru proses penilaian, Pak. Ah, jangan mengatakan sudah, itu belum. Proses itu belum. Nah, itu jangan keliru ya. Proses itu Iya, belum. Pak, ya. Tapi baru proses. Iya. Tapi kalau katakanlah baru itu juga keliru juga. Baru itu kan anyar. Iya. Anyar proses kan. Padahal prosesnya sudah lama tuh. Sudah. Nah, berarti lama proses kan begitu. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya. Mungkin ada penutup dari Pak Narto karena ini sudah jam 11. Ya. Mungkin Oke. ada yang ingin disampaikan, Pak. Intinya begini. Intinya awal dari estetika barat itu adalah dari Praxocrates yang dipelopori oleh Pythagoras dengan estetikanya adalah number and cosmos. Kemudian dilanjut estetika Socrates, tapi itu termasuk Yunani kuno, ya. Yunani klasik ya. Yunani klasik. Pythagoras, Praxocrates, lalu Socrates dengan kawan-kawannya termasuk Plato, Aristoteles mengembangkan musik dari teorinya Pythagoras yang sudah jadi musik itu tadi, musik diatonik tadi, lalu belum ada mayor minor, dikembangkan dalam rangka pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan moral. Untuk apa? Supaya orang yang mendengarkan musik, anak-anak yang mendengarkan musik bermoral baik. Ya, bermoral baik karena diharapkan menjadi pemimpin negara. Konteksnya nanti politika. Aristoteles. Karena apa? Plato menuliskan tentang musik itu di Republika, hubungannya dengan negara. Jadi gini, hubungannya mengatakan begini, kalau kamu ingin mengetahui baik buruknya sebuah negara, atau mengatakan begitu, lihatnya dari musiknya. Nah, itu. Konfusius juga begitu. Cina jauh sebelum Masehi lagi itu. Di Cina sudah ada. Nanti kita masuk ke estetika timur. Saya siap. Oh, iya, Pak. Beribadah. Ini termasuk ibadah. Iya, Pak. Ini termasuk ibadah. Ibadah intelektual. Karena apa? Bisanya berbuat baik, salah satunya begini ya begini. Jadi nanti kita bisa debat, bisa debat janganlah, saya orang nggak bisa apa-apa, kita diskusi. Suatu saat nanti kita, ini ada lagi nih ya, masalah pandangan objektif subjektif itu loh, masih Oh, terakhir iya. ini. Oh iya, silakan, Pak. Ini ada satu. Keindahan itu bisa subjektif, bisa objektif, dan bisa perimbangan. Ya, bisa perimbangan. Standarisasi keindahan itu, keindahan manusia itu, kecantikan ada ya. Mbak Eka itu gimana, Mas Alfa? Termasuk cantik enggak, Mbak Mas Alfa? Mana Mas Alfa? Katanya cantik. Lah yang bisa jawab nggih Pak Narto to ya. Mbak aku ini bertanya kowe kok. Ya dia cantik. Ada hidungnya. Nggak tahu Terima kasih Bapak, terima kasih Alfa. Nah, cantik dia Sami-sami. Nah, proporsional. Nah, itu objektif. Tapi kalau subjektif itu lah, itu subjektif itu lain. Nah, kalau Mas Alfa memandang Mbak Eka nggak cantik, yang cantik istrinya kan begitu, ya kan? Tapi ada perimbangan. Istriku juga cantik, Mbak Alfa cantik, kan gitu. Itu tanpa tedengalan subjektif atau subjektif tadi. Tapi berdasarkan fakta kan begitu. Namanya gini, sekarang ini baru ada yang namanya kemarin itu di berita, saya nonton berita sekali kemarin dan buat stres makin. Artis tertangkap di Medan terlibat dalam apa ini prostitusi online, ya kan? Oh iya. Dengar atau baca? Dengar di berita, Pak. Saya dengar dan melihat di TV. Nah, oh iya, terus? Iya. Kapok. Berarti dia itu cantik gitu ya. Ya, itu cantik secara objektif, tapi secara subjektif dia nggak cantik. Apa hubungannya dengan Plato dan Aristoteles, Socrates? Moralnya subjektif, objektifnya materinya cantik dia. Kalau nggak cantik nggak laku, enggak. Itu secara fisikly loh, Tanya Mas Bebu itu ahlinya itu, kurang ajar itu dia.
Itu secara fisik cantik. Tapi secara subjektif saya menilainya ya cantik karena saya berpegangan bahwa dari Plato tadi adalah saya mempunyai konsep moral itu subjektif objektif tapi ada perimbangan ya dia cantik karena timur dan barat estetikanya beda. Barat itu indah-indah kalau timur indah untuk kebaikan. Artinya di barat itu patung telanjang tidak masalah. Di barat itu banyak patung-patung telanjang di ruang publik tapi di tempat kita patung telanjang nah itu indah tapi nggak baik kayak gitu, nggak moral. Kalau di barat masalah moral atau enggak yang mana itu keindahan gitu loh ya. Ya Pak. Prates jadi ada dua, rombongan Sokrates dan rombongan Prasokrates yang diwakili oleh si siapa? Pitagoras. Tapi intinya adalah kosmos, number, and moral. Edukasi pendidikan. Keindahannya untuk itu. Keindahannya untuk itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Narto atas penjelasan dan diskusinya di pagi hari ini. Menarik mengenai estetika musik ini di era Prasokrates dan Sokrates sebenarnya. Dan mungkin akan ada kelanjutannya lagi untuk di era selanjutnya nanti. Nah, itu kelanjutannya tentang teologos musikal. Oh iya, Pak. Oke. Teologos musikal secara kosmologis. Ya, Pak. Secara kosmologos lalu ada teologos. Nah, ini nanti musik gereja masuk. Oh iya, oke, Pak. Itu abad pertengahan ya, Pak? Ya, abad pertengahan. Ya. Begitu Bapak Ibu nanti terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan di webinar kali ini. Dan mungkin dari Pak Alfa ada yang ingin disampaikan? Halo, ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Narto. Waduh, luar biasa pencerahannya. Pencerahannya, waduh. Sangat mencerahkan Pak Narto. Kami sangat sudah mulai dicerahkan tadi. Ya sedikit banyak lah. Sebenarnya banyak sekali, tapi kadang-kala dalam hal menulis sama ngomong saya lebih bisa menulisnya daripada ngomongnya gitu. Itu kelemahan saya. Oke lah Pak. Terima kasih banyak Pak Narto untuk kesediaannya. Lumayan hari ini. Buat bahan disertasi Bapak. Waduh, calon dokter muda. Pembimbingnya siapa pembimbingnya? Pak Narto. Dot. Mohon bersabar membimbing saya ya Pak. Ya, kemarin aku ke Tegal kok nggak datang yang diuji ya wis. Pak, jangan kencang-kencang Pak.